Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fajri Adiansah, NIM 217100006. Baiklah, di sini adalah dia untuk pengganti UAS memilih salah satu materi, yang mana di sini saya mengambil materi atau lebih menariknya yaitu dengan judul Strategi Tata Kelola Teknologi Informasi. Yang pertama, IT Strategic Alignment. Strategi TI mengartikulasikan niat perusahaan untuk menggunakan TI untuk beberapa atau semua area, tentunya berdasarkan kebutuhan bisnis. Keterkaitan IT dengan tujuan bisnis sangat penting agar memberi nilai bagi perusahaan. Ketika merumuskan strategi TI, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, business object and the competitive improvement, yang mana tujuan ini adalah untuk bisnis dan lingkungan yang kompetitif. Yang selanjutnya, current and future technology and the cost, risks and benefit they can bring to the business, yang mana teknologi ini saat ini, masa depan, serta biaya, risiko, dan manfaat yang tepat dapat membawa kemana arah bisnis. Yang selanjutnya, the capability of the IT organization of technology they deliver current and future, level of service to the business, the extent of change and investment they make employee, yang mana kemampuan organisasi untuk menghadirkan masa depan, tingkat layanan bisnis perubahan berarti bagi seluruh perusahaan. Yang selanjutnya, cost of current IT provides sufficient value to business, yang mana harus biaya IT saat ini apakah ini memberi nilai yang cukup untuk bisnis. Yang selanjutnya, the lesson learned from past failure and success. Pelajaran dan kegagalan dan kesuksesan dari masa lalu. Dari sini terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama, enterprise strategi. Yang selanjutnya, business function. Yang selanjutnya, aplikasi arsitektur. Yang selanjutnya, technical infrastruktur. Yang selanjutnya, sourcing, staffing. Yang selanjutnya, funding. Yang mana sangat penting bahwa rencana untuk menerapkan strategi harus didukung oleh semua pihak yang terkait. Hal ini penting bahwa rencana pelaksanaan dipecah menjadi bagian yang dapat dikelola masing-masing dengan kasus bisnis yang jelas, menggabungkan rencana untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dewan atau board harus memastikan bahwa strategi secara berskala direview agar sesuai dan dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan operasional. Komite Strategi TI harus mendorong penyelarasan bisnis dengan yang pertama, memastikan bahwa TI mendukung strategi yang mana tepat waktu dan sesuai anggaran dengan fungsi yang tepat dan manfaat yang jelas, melalui ekspektasi yang jelas dan pengukuran, misalnya menggunakan balance scorecard. Yang kedua, penyimbangan investasi antar sistem yang mendukung perusahaan seperti mengubah perusahaan atau menciptakan infrastruktur yang memungkinkan bisnis untuk tumbuh dan bersaing di arena baru. Membuat keputusan yang fokus pada sumber daya IT, yaitu penggunaannya untuk masuk ke pasar baru, mendorong strategi yang kompetitif, meningkatkan pendapatan secara menyeluruh, meningkatkan kepuasan pelanggan, atau menjamin retensi pelanggan. Nah, selanjutnya, penyelarasan membutuhkan perencanaan dan proses pengelolaan yang jelas, yaitu yang pertama, membuat dan mempertahankan kesadaran peran strategis TI di tingkat manajemen puncak. Yang kedua, memperjelas peran apa yang harus dimainkan di dalam TI antara utility versus enabler. Yang ketiga, menciptakan prinsip panduan TI yang berasal dari bisnis, misalnya mengembangkan
kemitraan dengan pelanggan di seluruh dunia dapat menyebabkan mengkonsolidasi database pelanggan dan proses pemrosesan order. Yang keempat, memantau dampak bisnis dari infrastruktur TI dan portofolio aplikasi. Yang kelima, mengevaluasi pasca pelaksanaan manfaatkan yang diberi oleh proyek teknologi informasi. Yang selanjutnya, strategic plan. Perencanaan strategik berbeda dengan perencanaan bisnis. Sebuah strategi adalah untuk menstabilkan bisnis, dan di sisi lain business plan adalah is for new business project or interview who are serious about starting up business. Yang selanjutnya, elemen of strategic plan. Berikut elemen dasar dari strategic plan. Yang pertama, mission statement. Yang kedua, value and guiding principle. Yang ketiga, SOT. Ada beberapa elemen yang dapat membantu menentukan masa depan bisnis, yaitu sustainable competitive advantage, yang mana menjelaskan tentang keunggulan perusahaan dibanding perusahaan pesaing. Setiap perusahaan berusaha untuk menciptakan keunggulan dan mempertahankan dalam waktu yang lama. Pertanyaannya yang di sini adalah hal yang terbaik apa yang harus diberikan, apa keunikan perusahaan, dan apa yang dapat dilakukan perusahaan agar menjadi yang lebih baik dibandingkan perusahaan lain. Yang kedua, vision statement merupakan gambaran dari organisasi di masa depan dan kemana arah organisasi akan menuju. Pertanyaan yang harus dijawab adalah seperti apa organisasi 5 sampai 10 tahun yang ke depan. Adapun beberapa bagian yang dapat memberi mencapai sasaran adalah: yang pertama, strategi objektif merupakan tujuan strategis jangka panjang yang menghubungkan misi dan visi. Tujuan yang mencakup 4 bidang, yaitu keuangan, pelanggan, operasional, dan orang. Yang kedua, strategi merupakan jalan yang mempertemukan keunggulan organisasi dengan peluang pasar sehingga organisasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, short term goal, priorities, initiative, yang mana tujuan jangka pendek mengubah tujuan strategi menjadi target kinerja yang spesifik. Relational mercy, yang menggunakan tujuan, prioritas atau inisiatif secara bergantian. Tujuan yang efektif dengan jelas menyatakan apa yang ingin dicapai, bila ingin mencapainya bagaimana akan melakukannya, dan siapa yang akan bertanggung jawab. Setiap tujuan harus spesifik dan terukur. Lanjutannya, yang action item, menetapkan tindakan yang tertentu yang mengarah untuk melaksanakan tujuan, termasuk di dalam adalah tanggal awal dan tanggal akhir, serta menunjuk orang yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya, scorecard, yang mana mengukur, mengelola rencana strategi. Apa saja indikator kinerja. Yang selanjutnya, utama atau KPI, yang dibutuhkan untuk melacak dan memantau apakah organisasi mencapai visinya. Dalam melaksanakan rencana tersebut, identifikasi atau isu-isu yang mengelilingi siapa yang mengolah, memantau rencana tersebut, dan bagaimana rencana tersebut dikomunikasikan dan didukung. Mungkin, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan pada salah satu materi yang saya ambil, yaitu strategi bisnis dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.